Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Hanafiah. Saya dosen teknik informatika Universitas Islam Riau dengan nomor induk dosen negeri 1014028904. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma atau disingkat dengan PDD UKT-PT bidang pengajaran. Adapun tujuan dari pemaparan ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam mengikuti proses seleksi sertifikasi dosen. Selainnya dosen pada umumnya, saya diberikan beban untuk mengampu beberapa mata kuliah pada beberapa program studi yang ada di Universitas Islam Riau. Di antaranya program studi teknik informatika, teknik perminyakan, ilmu komunikasi, dan ekonomi manajemen. Adapun mata kuliah yang pernah saya ampu diantaranya teori dan praktikum algoritma dan pemrograman, teori dan praktikum struktur data, teori dan praktikum pengenalan pemrograman, teori dan praktikum desain dan analisis algoritma, teori dan praktikum pemrograman web, teori dan praktikum pemrograman visual, teori dan praktikum sistem terdistribusi, teori dan praktikum pemrograman komputer, teori dan praktikum pemrograman komputer 2, teori dan praktikum pengenalan kecerdasan buatan, teori dan praktikum algoritma dan struktur data, dan literasi data dan teknologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai mata kuliah pengenalan kecerdasan buatan, di mana metode yang saya gunakan dalam pemaparan mata kuliah ini adalah menggunakan prinsip DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib program studi teknik informatika yang dilaksanakan pada semester 5 dengan mata kuliah prasyarat, yaitu mata kuliah desain dan analisis algoritma. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dengan durasi pembelajaran selama 100 menit per pertemuan per minggunya. Berikut merupakan deskripsi mengenai mata kuliah pengenalan kecerdasan buatan. Pada mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang konsep dan implementasi kecerdasan buatan seperti teknik pencarian, teknik penalaran, dan teknik jaringan saraf tiruan. Mahasiswa akan mempelajari teknik-teknik terkait dan menerapkan dalam proyek pengembangan aplikasi berbasis AI. Adapun capaian pembelajaran lulusan program studi yaitu 1. Menginternalisasi nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. 2. Mempunyai pengetahuan dalam menganalisa big data dan menggunakan dan diimplementasikan dalam pengembangan aplikasi berbasis multiplatform. Yang ketiga, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. 4. Mampu merancang dan mengembangkan algoritma untuk keperluan data dan sistem analis. Dan kelima, mampu merancang dan mengembangkan algoritma untuk keperluan pembangunan multiplatform intelligent system. Adapun CPMK pada mata kuliah pengenalan kecerdasan buatan yang harus dimiliki mahasiswa yaitu 1. Mampu mengidentifikasi konsep dasar kecerdasan buatan serta mengimplementasikan proses reasoning dan learning pada sistem berbasis cerdas. 2. Mahasiswa mampu menganalisis algoritma kecerdasan buatan untuk pengolahan data besar big data dan dapat mengambil keputusan dalam pengembangan sistem berbasis kecerdasan buatan dengan tepat. 3. Mahasiswa mampu merancang algoritma kecerdasan buatan untuk membangun sistem cerdas berbasis multiplatform seperti aplikasi berbasis neural network dan sistem pakar dengan benar. Adapun sub CPMK pada mata kuliah pengenalan kecerdasan buatan yang harus dimiliki mahasiswa yaitu 1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar kecerdasan buatan serta mengidentifikasi perbedaannya dengan komputasi tradisional. 2. Mahasiswa mampu menerapkan teknik pencarian blind search dan heuristic search untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan pencarian solusi dalam AI. 3. Mahasiswa mampu menganalisis konsep uncertain knowledge dan menerapkan metode pengukuran ketidakpastian menggunakan teori probabilitas dan jaringan Bayesian dalam sistem kecerdasan buatan. 4.
Mahasiswa mampu merancang algoritma reasoning berbasis logika proporsional dan probabilitas untuk sistem berbasis pengetahuan. Kelima, mahasiswa mampu menerapkan metode learning pada sistem berbasis pengetahuan dalam kecerdasan buatan untuk mengoptimalkan pengambilan keputusan. Pendekatan pembelajaran mata kuliah ini yaitu dengan pendekatan Student Centered Learning atau disingkat dengan SCL. Dan model pembelajaran mata kuliah ini dengan menggunakan Case Based Learning atau disingkat dengan CBL. Saat pertemuan dimulai, pertama kali akan dibuka dengan memberikan salam kepada mahasiswa, pengarahan mahasiswa untuk siap mengikuti pembelajaran dengan mengecek kehadiran. Kemudian review dari pembelajaran yang didapatkan pada pertemuan sebelumnya. Selanjutnya, penyampaian tujuan pembelajaran dan dilanjutkan pemaparan materi pada hari ini. Yang kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi atau latihan secara berkelompok terkait materi yang disampaikan. Kemudian dilanjutkan dengan evaluasi pemahaman materi perkuliahan dalam bentuk kuis. Dan yang terakhir, yaitu memberikan informasi terkait topik pembelajaran apa yang akan dilaksanakan pada pertemuan selanjutnya. Adapun bobot penilaian yang biasa saya tawarkan di awal pertemuan terdiri dari tugas terstruktur dengan bobot 50%, kuis dengan bobot 5%, absensi, sikap, dan partisipasi dengan bobot 10%, ujian tengah semester dengan bobot 15%, ujian akhir semester dengan bobot 20%. UTS dan UAS dilaksanakan dengan memberikan soal dengan studi kasus. Selanjutnya, tugas kelompok wajib membuat laporan dan mempresentasikan di depan kelas. Selanjutnya, izinkan saya untuk menampilkan video pemaparan materi mata kuliah pengenalan kecerdasan buatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelumnya, bagaimana kabar rekan-rekan pada pagi hari ini? Alhamdulillah Sehat ya. Dan sebelumnya, seperti biasa, saya akan melakukan absensi terlebih dahulu ya. Kira-kira ketua ada yang tidak hadir? Alhamdulillah semuanya hadir, Pak. Alhamdulillah semua hadir ya. Baik. Dan seperti biasa untuk mengisi absensi atau absensinya kita melakukan lewat aplikasi kita, aplikasi cerdas. Ya, nanti rekan-rekan bisa mengisinya di aplikasi cerdas seperti itu. Nah, sebelum kita masuk kepada materi selanjutnya, pada pertemuan 4 hari pada hari ini, saya akan mereview sedikit materi kita pada minggu lalu. Kira-kira ada yang masih ingat materi kita pada minggu yang lalu? Pertemuan ketiga ya, siap? Materi minggu lalu yaitu materi blind search. Blind search, bagus. Ya, masih ada ingat pertemuan ketiga yaitu materi blind search. Ya, kira-kira ada yang tahu apa yang dimaksud dengan blind search? Kira-kira? Tidak, Pak. Oke. Untuk blind search itu dia merupakan pencarian tanpa informasi atau pencarian buta. Jadi dia tuh mencoba semua kemungkinan dengan menjelajah semua jalur sampai menemukan yang benar. Nah, ini tuh ada di metode di pelajaran kecerdasan buatan. Oke, jawabannya sangat tepat sekali, yaitu blind search itu yaitu atau pencarian buta ya, pencarian tanpa informasi tambahan, di mana pencarian blind search ini itu hanya berdasarkan daripada struktur grafnya saja dan menggunakan aturan-aturan umum lainnya seperti itu. Nah, dalam algoritma blind search ini ada beberapa algoritma, ada algoritma Breadth First Search atau bisa kita singkat yaitu BFS, dan ada juga yaitu Depth First Search atau bisa kita singkat yaitu dengan DFS. Siapa yang bisa menjelaskan di sini apa itu algoritma BFS? Saya Pak. Ya, untuk BFS ataupun Breadth First Search itu sendiri merupakan search algorithm ataupun algoritma pencarian dari struktur data graph yang mana cara kerjanya ialah mencari simpul ataupun node pada level yang sama. Baru dilanjut pada level berikutnya. Oke, tepat, jawabannya tepat sekali. Jadi BFS atau Breadth First Search ini yaitu pencarian di mana pencarian berdasarkan level ya. Jadi pencarian ini akan menemukan atau mencari goal state berdasarkan levelnya dulu. Apabila dia tidak menemukan goal state-nya, maka dia akan melanjutkan level selanjutnya gitu ya. Artinya ketika dia tidak menemukan
goal pada level itu, maka dia akan melanjutkan pada level berikutnya. Seperti itu. Bagus untuk jawabannya. Sekarang kita masuk algoritma DFS atau algoritma disebut dengan depth first search. Siapa yang bisa menjawab? Saya Pak. Ya, silakan. Baik, untuk depth first search atau DFS itu merupakan algoritma pencarian mendalam yang dimulai dari node awal, dilanjutkan dengan hanya mengunjungi node anak paling kiri pada tingkat selanjutnya, Pak. Bagus, jawabannya cukup tepat. Jadi dalam algoritma depth first search atau DFS itu, di mana algoritma dalam mencari sebuah node kepada node sampai node terdalam terlebih dahulu. Ya, sehingga apa? Apabila goal state tidak ditemukan sampai node terdalam, maka dia akan melakukan backtracking. Ya, backtracking itu artinya dia akan mengambil, akan kembali ke level sebelumnya dan akan mencari lagi, memecahkan node-nodenya sampai ke node terdalam lagi. Dan dilakukan begitu seterusnya. Nah, ini yang dilakukan menggunakan algoritma DFS seperti itu. Nah, pada minggu lalu kita ngebahas yaitu blind search atau pencarian tanpa informasi. Nah, dalam pencarian algoritma pencarian ini sebenarnya ada pencarian menggunakan informasi tambahan atau disebut dengan heuristic search. Nah, jadi kita pada hari ini pada pertemuan 4 ini ngebahas yaitu tentang heuristic search. Nah, apa yang di sini ada tuh capaian pembelajaran. Di sini ada capaian pembelajaran yang dimana harapan di akhir perkuliahan kita nantinya, yaitu diharapkan mahasiswa nanti mampu menjelaskan konsep-konsep daripada heuristic search dengan benar nantinya, kemudian mampu menerapkan algoritma heuristic search dalam konteks pemecahan masalah dengan tepat. Nah, seperti itu ya. Nanti kita akan ngebahas bagaimana apa saja definisinya, bagaimana aturan dan rules-nya seperti itu yang dalam heuristic search seperti itu. Nah, lanjut. Heuristic search di sini seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya heuristic search menggunakan informasi tambahan, ada nilai heuristiknya. Heuristik itu informasi tambahan untuk memperkirakan biaya dari current node ke goal, ya, ada biaya tambahannya. Nah, sehingga apa kegunaannya informasi tambahan ini membantu memilih jalur pencarian yang lebih menjanjikan. Ya, seperti itu. Ciri-cirinya apa? Ada yang bisa tahu? Yaitu menggunakan fungsi heuristik di mana estimasi biaya dari n ke tujuan, di mana kalau semakin rendah nilai heuristiknya semakin menjanjikan node tersebut. Good. Jadi itu ya ciri-ciri daripada heuristic search. Nah, dalam heuristic search ada algoritma yang paling dikenal yaitu best first search atau disingkat dengan BFS juga, yaitu algoritma pencarian dalam kecerdasan buatan yang memilih simpul paling menjanjikan terbaik. Ya, secara definisi daripada heuristic search itu simpul paling menjanjikan, yaitu ya terbaik untuk dieksplorasi selanjutnya berdasarkan fungsi evaluasi tertentu. Apa yang dievaluasi? Ya tadi apa? Memilih simpul dengan biaya terendah atau skor terbaik untuk diperiksa lebih lanjut. Bagus. Nah, apa fungsi daripada heuristic search di sini? Fn sama dengan Hn. Ini fungsi daripada heuristic search, khususnya untuk best first search seperti itu. Baik. Nah, dalam BFS ya atau best first search, di sini ada aturan-aturan yang kita perlu perhatikan. Yang pertama apa? Membuat dua daftar list kosong. List apa saja? List open dan close. Bagus. Ya, artinya ada dua list, nanti ada sebagian untuk open dan untuk close. Kedua apa? Mulai dari simpul awal ya, seperti itu. Misalkan dari n dan masukkan ke dalam daftar open yang diurutkan seperti itu ya. Jadi kita akan masuk ke node awal, masukkan ke dalam list open. Good. Jadi lanjut yang ketiga, ulangi langkah berikutnya hingga simpul goal tercapai atau list opennya kosong. Jadi kita akan mencari sampai goalnya tercapai atau memang sama sekali open listnya tidak ada ya, tidak kosong seperti itu. Apa yang kita lakukan? Yaitu pilih simpul terbaik, karena heuristik itu pasti memilih daripada heuristik terbaik gitu ya, nilainya terendah. Terus apa? Dan ke dalam daftar open dan pindahkan ke daftar close seperti itu. Nah, jika n-nya adalah simpul goal, maka keluar dari loop dan mengembalikan nilai benar seperti itu ya, berarti sudah selesai gitu. Tapi jika n-nya bukan simpul daripada goal itu, maka perluas simpul n-nya yang untuk menghasilkan simpul langsung berikutnya yang terhubung dari ke simpul n-nya tadi ya, seperti itu.
dan tambahkan semua simbol tersebut ke daftar list open. Good. Dan terakhir setelah itu apa? Disusun ulang dari dalam daftar open dalam urutan menaik. Maksudnya menaik apa? Rendah ke tinggi gitu ya. Nanti kita akan membuat listnya seperti itu. Bagus. Itu rules dalam dalam BFS ya, atau best first search. Kita lanjut kepada materi lanjutnya, yaitu ini contoh kasus. Contoh kasusnya apa? Di sini kita ada katakan bahwasanya rekan-rekan bisa melihat di sini ada dari node S ke node E. Di sini kita disuruh untuk mencari rute atau node dari S ke E. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Cara menyelesaikan menggunakan DFS? Maka kita harus menentukan apa dulu tadi? Oke, membuat list open dan close dulu seutamanya ya. Tentu setelah itu kita masukkan node awal ya. Node awalnya apa di sini? S sama dengan 10. Bagus, seperti itu ya. Setelah itu apa? Apa yang kita kerjakan? Setelah itu kita masuk kepada list S-nya masuk kepada, atau node S-nya masuk kepada close, kemudian akan dibuka node ABC gitu ya. Nah, setelah kita ABC maka diulang atau diurutkan seperti itu ya. Maka di sini apa? Ada nilai BCA. Maka di sini kenapa B? Karena nilai terendahnya itu nilainya 7. Dan sampai C8 dan A9. Nah, seterusnya gini. Terus kita masuk kepada apa? Node apa selanjutnya? B. Nilai masuk B. Kenapa? Karena nilai heuristiknya terkecil. Lanjut ke B. Berarti kita buka apa di sini? Setelah B masuk ke DH. Kita buka ya seperti ini. Buka daripada DH. Dan kita urutkan kembali, yaitu nilai H yang paling terkecil. Terus di nilai C terkecil 8 dan D8 dan A itu sama dengan 9. Seperti itu. Setelah itu tentu kita masuk kepada nilai node yang H gitu ya. Selanjutnya setelah H kita masuk mana? Setelah H kita buka apa? Node F dan G ya. Nilai node F dan G. Jadi di sini kita buka F dan G, mana terkecil? G ya di sini ya. Kenapa? Kita bandingkan ada G, ada F, ada C, D, dan A seperti itu ya. Itu diurutkan dari terkecil dan terbesar seperti itu. Maka kita masuk ke G. Setelah masuk kita ke G, masuk ke E. Kenapa? Karena nilainya dari sama dengan 0 dan itu merupakan juga goal state-nya kita seperti itu. Maka kita bisa lihat E-nya sama dengan E dan G masukkan ke dalam list close. Sehingga apa? Ini kita dapatkan bahwasannya dari S ke E yaitu nodenya itu S, B, H, G, E. Oke. Lanjut, ini contoh kedua. Di sini ada node kita disuruh untuk dari C ke Z ya gitu ya. Bagaimana cara menentukan menggunakan BFS? Yaitu pertama kita menentukan list open dan close tadi. Oke. Setelah itu kita kunjungi ke node C ya, ke C kita masukkan ke open, close-nya nggak ada. Setelah C kemana kita lagi? Ke B, T, O, E, P. Nah, tentu kita urutkan tadi ya, seperti tadi kita urutkan, berarti apa? T yang terkecil. Setelah O, E, B, P gitu ya. Selanjutnya apa? Kita masuk ke T ya. Kita masuk ke T. Nah, tapi ingat, tujuan kita bukan ke T ya, tapi ke Z gitu ya. Nah, ketika di sini apakah T ada anaknya lagi, cabang lagi? Tidak ada. Berarti kalau dengan kasus seperti ini kita akan mencari daripada list open ya gitu. Open yang tadi, open terkecil yang mana di antara yang tadi yang B, O, E, P, yang O ya gitu ya, masih masuk kepada list node yang O gitu ya. Setelah O kita buka apa? Node I dan N seperti itu, I dan N. Sehingga kita urutkan I yang terkecil ya 4, E 12, B, P, dan N gitu ya selanjutnya. Nah, setelah itu kita masuk ke mana? Yang node I, karena yang terkecil gitu ya. Masuk kepada I, terus kita buka node Z gitu. Bagus. Dan node Z merupakan daripada node tujuan atau goal state-nya kita. Sehingga ini sampai kepada state-nya kita atau goal state-nya kita tadi. Sehingga akan sampai kepada node dari C ke Z, yaitu C, T, I, Z. Oke, bagus ya. Jadi materi untuk BFS sebenarnya sampai di sini. Ya, di sini ada latihan.
Ya, seperti kesepakatan kita di awal, bahwasanya latihan ini biasanya kita kerjakan secara berkelompok. Kelompok ini seperti biasa kita bagi itu 3 kelompok, ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, gitu ya. Nah, nanti setiap kelompok nanti akan mendiskusikan hasilnya, dan nanti saya minta perwakilan dari kelompok untuk memberikan atau menuliskan jawabannya di papan tulis, ya. Baik ya, silakan waktunya nanti di akhir hampir di akhir pertemuan nanti kita akan bahas jawaban daripada exercise ini atau latihan ini. Silakan dikerjakan. Baik, waktunya sudah selesai. Jadi kita masuk lanjut pada diskusi jawaban terkait tentang exercise di sini. Jadi saya minta pada hari ini dari perwakilan kelompok 2 untuk menuliskan jawaban di papan tulis. Silahkan. Silakan. Ini. Sudah? Baik, terima kasih perwakilan dari kelompok 2, Mulyadi ya, ketua kelas. Baik. Nah, kita cek di sini bahwasanya jawaban Mulyadi itu ada A, B, C, D, F, H ya, di tanda checklist-kan. Kita lihat di sini, benar apa tidak ya? Kita cek. Nah, kalau kita berdasarkan di sini ya, dari A, B, C, D, F, H, A, B, C, D, F, H, ya kita bisa lihat ya, ternyata memang jawabannya tepat sekali ya, A, B, C, D, F, A juga sesuai dengan apa yang dikerjakan, yang ditampilkan di sini jawabannya seperti itu. Nah, coba kita lihat bagaimana itu bisa dikatakan benar ya. Maka kita akan explore ulang. Di sini dari A ke B ke E gitu ya. Dari A ke B, dari A initial state atau goal awal, node awal. Ya, node awalnya dari A, terus dipecahkan ke B dan E. Setelah itu apa? Pilih heuristik yang terkecil, yaitu dari A ke B gitu ya. Setelah itu setelah B dipecahkan lagi ke node C dan D. Nah, C ada 3, D ada 6, dan tadi tetap kita menggunakan nilai 10. Mana terkecil, 3, 6 atau 10? C. Ya, jadi tetap ke C, berarti perginya ke C. Setelah itu C dipecahkan lagi menjadi F dan D. D dan F ya gitu ya. Kalau D tadi nilainya 2, di F-nya ada nilai 4, dan tadi kita menggunakan A ke E ada berapa? Ada 10. Maka kita tetap memilih nilai terkecil yaitu ke D. Tadi A, B, C, D. Setelah D kita pecahkan lagi gitu ya. Pecahkan lagi ke not apa? F dan I. Seperti itu. Nilai F tadi ada nilainya 2, ke I-nya ada 3 gitu ya. Tadi A ke E-nya ada 10. Seperti itu. Tadi C dan F-nya ada 4. Mana terkecil? Yaitu nilai ke D ke F gitu ya. Nilainya sama dengan 2 gitu ya. Seperti itu, betul. Berarti ada A, B, C, D, F, dan F dipecah lagi menjadi apa? G dan H gitu. Dari kalau G itu nilainya 5 dan F ke H itu nilainya 2. Dibandingkan 5, 2, 3 dan 10. Ya, seperti itu. Mana terkecil? F ke H. Berarti dapatlah hasilnya untuk daripada ke A ke H, yaitu daripada A, B, C, D, F, dan H. Berarti jawaban Mulyadi sangat tepat. Seperti itu. Selanjutnya setelah materi tadi sudah selesai, kita lanjut kepada bagian daripada evaluasi. Ya, evaluasi ini nanti mungkin rekan-rekan bisa men-scan QR code di sini, yaitu nanti dijawab. Saya akan kasih waktu kurang lebih 2 menit. Nah, setelah itu nanti kita bahas jawabannya seperti itu. Ya, silakan dikerjakan. Baik, selesai waktunya. Jadi evaluasi ini saya bisa lihat ya, berdasarkan hasil dari evaluasi ini yang saya dapatkan, bahwasanya dari 80% yang hadir di sini, saya lihat yaitu mendapatkan nilai yang cukup bagus, yaitu di atas 90%. Dengan artian bahwasanya materi pembelajaran kita pada hari ini berhasil. Baik. Nah,
Ini soal tadi, evaluasi tadi, yaitu soal pertama, apa tujuan utama dari algoritma best first search tadi? Yaitu ada apakah A, apakah B, atau C, atau D? Siapa yang bisa menjawab? Oke, ya apa jawabannya? Jawabannya C, Pak. Menemukan goal secepat mungkin berdasarkan estimasi jarak. Ya, tepat ya, itu jawabannya C, menemukan goal secepat mungkin. Karena tujuan daripada heuristic search tadi yaitu menemukan goal, ya, goal secepat mungkin berdasarkan estimasi jarak yang tadi. Jadi kira-kira materi hari ini ada pertanyaan? Ya, silakan, ada yang pertanyaan. Ada pertanyaan apa? Dari materi saya mau bertanya bagaimana cara kita memilih nilai sampul pada node selanjutnya yang nilainya itu rendah tapi tidak mengarah ke goal state-nya dibandingkan dengan nilainya itu tinggi tapi dia mengarah ke goal state. Bagus, pertanyaannya sangat bagus. Ya, bagaimana kita memilih jika node itu nodenya lebih nilai heuristiknya lebih kecil tapi tidak mengarah ke goal state dibandingkan dengan nilainya lebih besar tapi mengarah ke goal state-nya gitu ya. Mana lebih tepat? Siapa yang bisa menjawab dulu? Ya, silakan. Menjawab pertanyaan dari Ika, untuk pada kasus ini kita tetap memilih node dengan nilai terkecil bukan dari goal state. Bagus, jawabannya memang tepat ya. Jadi kalau di antara dua tadi kita memilih yaitu dengan node terkecil karena heuristik mengambil nilai terkecil, heuristik terkecil walaupun dia tidak mendekati daripada goal state-nya seperti itu. Karena apa? Makanya bisa dikatakan nilai dari atau algoritma best first search ini bukan merupakan algoritma yang optimal untuk mencari node yang tercepat, tapi dia pasti menemukan solusi seperti itu. Nah, baik ya, itu jawabannya kira-kira cukup. Baik, terima kasih pertemuan kita pada hari ini saya akan sampai di sini. Minggu depan kita akan ngebahas materi selanjutnya yaitu terkait tentang uncertainty knowledge. Ya, nanti rekan-rekan bisa membaca dulu materi-materinya yaitu terkait tentang uncertainty knowledge seperti itu. Nah, akan kita bahas di minggu ke pertemuan kelima, pertemuan selanjutnya. Baik, oke. Baik, sekian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pernyataan diri ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai sertifikasi dosen. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.